Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Dilarang Masuk, episode kedua. Ini yang kedua. Kalau saudara ingin tahu episode yang pertama, saudara bisa lihat di channel saya ini minggu lalu. Dilarang masuk. Siapa yang dilarang masuk? Kita sudah jawab kemarin, yaitu Musa. Dan juga bersama dengan sebagian besar bangsa Israel yang tidak masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sekarang pada kesempatan kali ini lanjutannya saudara. Ya, sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa, bagi saudara semua yang diberkati Tuhan, saudara bagikan tayangan ini pada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk dibagikan. Saudara bagikan. Ini pelayanan finger ministry. Saya percaya saudara juga pasti akan diberkati karena melayani Tuhan. Dilarang masuk. Sekarang bagian yang kedua ini saya akan membahas kalau di umat perjanjian lama itu yang dilarang masuk, yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang ada di Kanaan, Musa dan juga sebagian besar bangsanya. Umat perjanjian baru ini lebih serius, yaitu tidak bisa masuk ke Kanaan surgawi. Kalau Musa hanya tidak masuk ke tanah Kanaan yang ada di Palestina, tetapi dia ada di kerajaan surga. Tetapi bangsanya yang jahat, yang bersungut-sungut, yang menyembah berhala, mereka bukan hanya tidak masuk tanah perjanjian yang ada di Palestina, di bumi ini, tapi juga tidak akan masuk nanti di Kanaan surgawi. Nah, umat perjanjian baru kalau tidak ada kesempatan bisa datang atau mengunjungi tanah perjanjian yang ada di Israel, itu bukan satu masalah. Yang jadi masalah adalah apabila kita tidak masuk ke dalam Kanaan surgawi. Siapa yang masuk ke tanah Kanaan surgawi? Kita akan bahas melalui pengajaran Yesus di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3. Dikatakan begini, Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu," ini Yesus, "aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kerajaan Allah itu kerajaan surgawi. Ya. Ayat 4, kata Nikodemus. Jadi ini ditujukan kepada Nikodemus yang datang pada waktu malam, kemudian berdialog, berdiskusi dengan Yesus. Kata Nikodemus ayat 4 kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Nikodemus ini berpikir secara fisik. Memang kalau sudah lahir di bumi ini, seperti sekarang saya, tidak mungkin bisa masuk lagi ke rahim ibu. Nah, makanya dia tanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tentunya yang Yesus maksudkan bukan secara jasmani. Nah, ayat 5 perhatikan, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya," perhatikan, ada kata sesungguhnya. Itu berarti kalimat selanjutnya adalah hal yang sangat penting. "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jelas siapa yang masuk dalam kerajaan Allah? Yang tidak masuk adalah yang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah dari daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi orang bisa masuk ke Kanaan surgawi atau ke dalam kerajaan Allah, itu harus dilahirkan kembali atau dilahirkan dari air dan roh. Apa itu dilahirkan dari air dan roh? Kita tahu saudara sekalian, itu merupakan lambang. Lambang ketika orang dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dibaptis. Nah, dia disebut dengan dilahirkan dari air dan roh. Siapa yang dibaptis? Mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus, lalu dibaptis. Jadi baptisan tanda bahwa orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Korintus 12 ayat 4. Jadi jelas saudara sekalian, dilahirkan dari air dan roh adalah hanya orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita kembali ke pelajaran di perjanjian lama. Musa dilarang masuk karena dia tidak percaya. Dia melanggar kekudusan Allah.
Dengan apa? Dengan memukul gunung batu dengan keras 2 kali. Padahal Tuhan memerintahkan untuk berkata kepada gunung batu itu. Tetapi Musa tidak percaya, dia pukul. Dan Allah mengatakan itu melanggar kekudusan. Nah, kita umat perjanjian baru, kalau mau masuk ke Kanaan surgawi harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain. Kalau umat yang dipimpin oleh Musa itu tewas di padang belantara, tidak bisa masuk karena bersungut-sungut, karena penyembahan berhala, karena hatinya jahat. Nah, umat perjanjian baru pun meskipun percaya Yesus tetapi hidupnya tidak berubah, tetap jahat, menyembah berhala, bersungut-sungut, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi jelas ini paralel. Makanya Paulus mengatakan itu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman now. Nah, coba saudara sekalian, jadi tanda bahwa orang itu bisa masuk, itu dia harus lahir baru. Dan orang yang mengalami kelahiran baru, cirinya dia mengalami perubahan kodrat, perubahan karakter. Karakternya akan menjadi seperti Kristus. Tabiatnya, sifat dasarnya berubah menjadi seperti Yesus. Konkretnya bagaimana orang yang seperti Yesus? Orang yang seperti Yesus hidupnya berkenan kepada Bapa, melakukan kehendak Allah, dan hidupnya tanpa dosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes pasal 8 ayat 46. Jadi siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis sebagai tanda percaya, kemudian berubah hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya mereka yang seperti ini yang bisa masuk saudara sekalian dalam kerajaan surga. Nah, di ayat 9 dari 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10 ini sejajar dengan yang tadi kita baca dalam Injil Yohanes, karena penulisnya sama. Dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah, kalau tadi lahir kembali, lahir dari air dan roh, ini sejajar. Cuman diksinya agak sedikit berubah, yaitu setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi jelas, dia akan berhenti berbuat dosa karena menyadari bahwa dirinya sudah ditebus oleh darah Yesus yang kudus, sehingga hidupnya harus seperti Yesus. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, orang yang berdosa. Orang yang berdosa yang bertobat percaya Yesus akan mengalami perubahan dan tidak lagi hidup dalam dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi itu firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi benih ilahi itu firman Tuhan yang membuat dia memiliki iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu akan menguduskan. Itulah sebabnya, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Jadi orang yang lahir baru, lahir dari Allah. Ciri utamanya, dia tidak lagi berbuat dosa. Bahkan tidak dapat berbuat dosa. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Atau tidak dilahirkan dari Allah. Kalau dia tidak berbuat kebenaran. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ciri orang yang lahir baru, lahir dari Allah. Dia berbuat kebenaran. Dia mengasihi sesamanya. Itu ciri utamanya. Selain tadi dia tidak lagi berbuat dosa, bahkan tidak lagi dapat berbuat dosa, saudara sekalian. Jadi bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Inilah kehendak Bapa di surga bagi saudara dan saya yang mau masuk, yang bisa diperkenankan masuk dalam kerajaan surga, yaitu hidup benar, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Hanya mereka yang hidup seperti ini yang akan masuk dalam kerajaan surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.